Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dengan anggota Gelaga SK Cakra Wisnu, Givari Ahnaf Windu, dan saya sendiri, Sarah Herunisa, akan mempresentasikan paper kami yang berjudul Fungsi Green pada persamaan difusi dua dimensi mungkin dengan syarat batas Robin. Panas merupakan salah satu energi yang memungkinkan terjadinya perpindahan, penyebaran, serta perubahan pada molekul fisik di antara kondisi termal. Salah satu aplikasi pada panas adalah perpindahan panas. Kasus perpindahan panas dibentuk dari medium fisik yang dialiri oleh aliran panas dan membentuk model persamaan diferensial pasia atau yang sering kita kenal dengan PDP. Salah satu sistem perpindahan panas yang terbentuk dari PDP adalah sistem persamaan difusi dua dimensi. Fungsi Green merupakan alat yang kuat untuk menyelesaikan solusi persamaan difusi baik homogen maupun non-homogen, karena penyelesaian solusi dapatkan dipengaruhi oleh syarat batas suatu PDP. Maka diperlukan kajian lebih terkait penurunan fungsi Green pada persamaan difusi dua dimensi mungkin dengan syarat batas Robin. Lalu, bagaimana penurunan fungsi Green pada persamaan difusi dua dimensi mungkin dengan syarat batas Robin menggunakan metode separasi variabel? Dan bagaimana pula analisis simulasi dari solusi persamaan difusi dua dimensi mungkin menggunakan syarat batas Robin? Berikut tahapan yang perlu dilakukan. Yang pertama, menyatakan solusi dari persamaan difusi dua dimensi menjadi tiga buah persamaan diferensial biasa atas masing-masing variabel independennya. Kemudian dicari solusi non-trivial dari ketiga PDP tersebut. Kemudian dicari solusi umum menggunakan prinsip superposisi. Kemudian ditentukan nilai koefisien yang bersesuaian dengan nilai awal menggunakan prinsip ortogonalitas basis fungsi. Dan diperoleh fungsi Green yang bersesuaian dengan nilai awal pada solusi umum. Kemudian dilakukan simulasi untuk memberikan gambaran. Berikutnya, saya akan menjelaskan bagaimana memodelkan persamaan difusi dua dimensi. Persamaan difusi dua dimensi merupakan persamaan yang melibatkan proses difusi. Proses difusi terjadi pada suatu media apabila aliran panas yang terjadi terdapat proses perpindahan panas dan proses perpindahan panas tersebut terkonsentrasi dari satu titik ke titik lainnya dan menyebar secara acak. Kemudian yang akan kita tinjau adalah sebarang plat logam yang dialiri aliran panas sebesar X dan Y pada posisi T. Kemudian selanjutnya kita akan membentuk asumsi-asumsi untuk memudahkan kita memodelkan persamaan difusi dua dimensi. Yang pertama yaitu perubahan suhu pada plat dinyatakan dengan UXYT sama dengan U. Kemudian panas dalam plat mengalir dari suhu tinggi menuju suhu rendah dan terjadi pada interval X, X plus delta X dan Y, plus delta Y. Kemudian partisi plat seluas delta X, delta Y. Kemudian permukaan pada plat diisolasi sehingga tidak terdapat persebaran panas pada permukaan plat. Kemudian tidak ada panas jenis dari luar dan konduksi termal yang terjadi pada plat dianggap konstan. Kemudian massa jenis plat dinotasikan dengan rho, kemudian konsentrasi aliran panas persatuan massa bernilai sebesar C dan bernilai konstan. Langkah selanjutnya akan kita ketahui besaran yang digunakan dalam memodelkan persamaan difusi dua dimensi. Yaitu yang pertama adalah panas jenis. Panas jenis merupakan jumlahan energi panas persatuan luas yang kita notasikan dengan C X Y T sama dengan C. Kemudian flux adalah jumlahan aliran energi panas persatuan luas dan kita notasikan dengan V X Y T sama dengan V. Kemudian fungsi C dan V merepresentasikan jumlahan panas yang mengalir di posisi X, Y saat T. Oke, selanjutnya yang akan kita tinjau adalah perubahan energi panas yang terjadi pada sebarang plat logam. Kemudian jika panas jenis dari aliran panas bernilai konstan, maka dari asumsi perubahan energi panas yang terdapat pada plat logam merupakan hasil kali dari panas jenis dengan luas plat dan kita notasikan sebagai C sama dengan C delta X delta Y. Kemudian karena diasumsikan plat terisolasi, maka berlaku hukum konservasi, yaitu C sama dengan flux masuk dikurangi flux keluar. Sehingga perubahan energi panas pada interval X, X plus delta X dan Y, plus delta Y terhadap waktu dapat dinyatakan dengan C sama dengan C rho dikalikan UXYT dan seterusnya kita notasikan dengan persamaan 1. Selanjutnya yang akan kita tinjau adalah perubahan flux pada persebaran panas pada plat logam. Aliran flux pada plat searah dengan sumbu X dan sumbu Y positif. Yang artinya pada arah sumbu X flux masuk dan keluar masing-masing dinyatakan dengan V kali delta Y dan Vx plus delta X, YT dikali delta Y.
Kemudian perubahan flux yang terjadi pada plat terhadap waktu kita nyatakan dengan V sama dengan V min Vx plus delta X dan seterusnya, dan kita notasikan dengan persamaan kedua. Dengan demikian, dari persamaan 1 dan 2 kita peroleh C rho dikalikan UXYT plus delta T min U per delta T dan seterusnya, dan kita notasikan dengan persamaan 3. Nah, setelah kita dapatkan bentuk pada persamaan 3, maka kita akan mencari pendekatan nilai pada perubahan energi panas pada pelat logam. Nah, agar diperoleh nilai yang lebih akurat, dipilih nilai dari delta T, delta X, dan delta Y atau perubahan posisi X dan T masing-masing dekat dengan 0, sehingga persamaan ketiga dapat kita tuliskan dengan 0, DU, DT, dan seterusnya itu kita notasikan dengan persamaan 4. Nah, kemudian karena flux pada persamaan 4 telah didefinisikan pada percobaan Fourier sebagai hubung Fourier terhadap konduksi panas, maka flux dapat kita substitusikan dengan V1 sama dengan min K do U do X dan V2 sama dengan min K do U do Y, yaitu terhadap X dan Y, dan kita notasikan dengan persamaan 5. Karena persamaan 5 kita dapat kita substitusikan ke persamaan 4, kita peroleh persamaan difusi 2 dimensi homogen, yaitu UT sama dengan alfa UXX ditambah UYY dengan alfa sama dengan K per 0. Selanjutnya kita akan menentukan nilai awal sebesar Fx, Y yang mana diperoleh menggunakan U saat T sama dengan 0 dengan syarat batasnya menggunakan syarat batas jenis Robin dan homogen, yaitu UX0YT sama dengan UAYT dan dibatasi dari 0 sampai B. Kemudian UYX0T sama dengan UXBT sama dengan 0 dibatasi dari 0 sampai A. Oke, selanjutnya untuk transformasi PDB menjadi 3 PDB, menyatakan U sebagai perkalian 3 buah fungsi atas masing-masing variabel independennya yang selanjutnya disubstitusikan ke persamaan 6 sehingga diperoleh persamaan 7. Selanjutnya, masing-masing ruas dinyatakan sebagai pusat atau konstan A dan B bukan C, sehingga diperoleh persamaan 8, 9, dan 10 yang merupakan persamaan diferensial biasa atas masing-masing variabel independen X, Y, dan T. Lalu selanjutnya, kalian dicari solusi khusus dari ketiga PDB tersebut. Pertama, kita nyatakan nilai pada setiap batas domainnya yang terdapat pada syarat batas Robin tadi sebagai sebesar 0. Lalu selanjutnya kita cari solusi non trivial dari masalah syarat batas 9 dan 10 dan diperoleh X kapital MX dan Y kapital NY yang mana dapat diperoleh menggunakan syarat batas Robin. Sedangkan untuk persamaan diferensial bisa pada persamaan 8, solusi umumnya dapat diperoleh menggunakan persamaan karakteristik dan diperoleh E kapital MN T pada persamaan 13. Lalu setelah diperoleh solusi dari ketiga PDB tersebut, ketiganya disubstitusikan ke persamaan superposisi, prinsip superposisi, sehingga diperoleh nilai U yang tercantum dengan masing-masing variabelnya dinyatakan di bawahnya. Lalu selanjutnya akan dicari nilai G kapital MN, dan kita memilih T sama dengan 0 untuk U-nya, sehingga diperoleh U X, Y, 0 sama dengan Fx, Y yang merupakan yang nanti akan digunakan sebagai nilai awalnya. Nah, dengan menggunakan sifat ortogonalitas basis fungsi yang mana kita akan menggunakan gonalitas fungsi kosinus, maka akan diperoleh nilai koefisien GMN sebesar 4 A per B double integral Fx, dan seterusnya yang nanti akan disubstitusikan ke persamaan 14. Sehingga diperoleh U dikalikan double integral Fx 0, Y 0 dan seterusnya dikalikan dengan theta atas variabel independennya, dengan theta merupakan fungsi Green yang terdapat pada solusi umum persamaan difusi 2 dimensi homogen. Dengan dilakukan simulasi, nilai awalnya Fx 0, Y 0 sama dengan 2x0 dikalikan A min x0 dikalikan y 0 dikalikan B min y 0. Lalu nilai pada variabelnya ditentukan untuk A dan B bernilai 1 untuk batas atasnya, lalu untuk M dan N bernilai 10, sedangkan untuk alfa bernilai 2. Lalu selanjutnya bagaimana grafik dari hasil simulasinya untuk persamaan difusi 2 dimensi homogen syarat batas Robin. Next, untuk grafik hasil simulasinya kita gunakan T sama dengan 0 hingga T sama dengan 0,06. Di sini dapat kita lihat bahwa untuk T sama dengan 0, panas terkumpul titik setengah, lalu selanjutnya akan menuju ke titik 0,0 seiring berjalannya waktu, dan bisa dilihat di waktu T sama dengan 0,06, titik tertinggi dari panasnya adalah di titik 0,0. Jadi kesimpulannya, fungsi Green yang bersesuaian dengan nilai awal pada masalah nilai awal dan syarat batas yang telah kita gunakan sebagai problem adalah theta x, y, t titik x 0, y 0 sama dengan sekian bisa tercantum, dan panas mengalir menuju titik pusat 0,0. Sekian, terima kasih dari kami, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.